Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast Ngojek, ngobrolin program JKN. Perkenalkan, saya dengan Dr. Lady Citra dari bagian penjaminan manfaat dan utilisasi. Jadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai rujukan. Di sini kita sudah kedatangan Dr. Resta Yuniar dari Klinik Pratama Aviati Kopo. Halo Sobat JKN, salam kenal, saya Dr. Resta Yuniar dari Klinik Pratama Aviati. Dok, mungkin kita langsung aja ya dok ya gitu. Bagaimana dok kalau misalkan kondisi-kondisi yang memang harus dirujuk gitu ke rumah sakit gitu, alurnya itu seperti apa sih dok gitu, kondisi pasiennya seperti apa nih yang bisa dirujuk ke rumah sakit gitu dok? Oke. Jadi kalau ketika kita ketemu pasiennya ternyata dari hasil pemeriksaan perlu penanganan lebih lanjut, perlu pengobatan lebih lanjut, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Berarti alurnya yang penting itu adalah pasiennya harus datang dulu. Karena gini loh Bu, kadang ada pasiennya diwakilkan saudaranya aja, keluarganya aja, mau minta rujukan katanya gitu. Loh pasiennya kemana? Pasiennya nggak bisa gitu ya. Nah, kita sulit ya kalau ada periksa pasien. Jadi intinya alurnya pertama pasien diperiksa dulu oleh kami di FKTP. Nah setelah diperiksa nanti dilakukan pemeriksaan dan memang harus kriterianya spesialistik yang memang memerlukan pemeriksaan lanjut, memerlukan pengobatan yang lebih lanjut. Nanti kita rujuk ke rumah sakit atau klinik utama, intinya ke PPK 2. Nah nanti alurnya itu kita kasih surat rujukan, input di P-Care, kita kasih surat rujukan, nanti pasien membawa rujukan tersebut, atau ada juga yang sekarang udah mulai nggak perlu si surat rujukan, yang penting sudah ada muncul di mobile JKN-nya, itu langsung tinggal ke PPK 2-nya, kayak gitu aja sih. Ada nggak sih dok kriteria kayak misalkan pasien dengan demam gitu harus 5 kali dulu berobat ke FKTP baru bisa dirujuk gitu kan, ada juga ya dok ya selentingan berita seperti itu gitu, apakah benar atau tidak dok? Oke, ini sekarang kalau kita demam ya, kalau demam tentunya demamnya yang kalau ke FKTP itu demamnya cukup tinggi misalnya, tapi terus ada penyulit, dehidrasi misalnya ya, dehidrasi. Kedua, kejang misalnya, pasiennya kejang, sudah kita coba masukin obat untuk kejangnya, terus masih. Jadi kalau kriteria kejang yang simpel itu kan dalam 24 jam hanya satu kali. Nah itu berarti kejang yang simpel. Tapi dalam 24 jam ada lebih dari satu kali kejang, berarti itu ada kejang yang memang kompleks yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Nah itu dehidrasi, kejang, sudah pakai obat, sudah pakai penurun panas selama 2-3 hari masih, nah itu kriteria bisa memang berarti harus pemeriksaan lebih lanjut. Atau setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium nih di kami, ternyata dari hasil laboratorium ada kegawat daruratan dari hasil labnya. Contoh trombosit misalnya kan, trombositnya kriterianya di bawah 100.000. Kalau 100.000 kan sebenarnya kriteria untuk dirawat nih, apalagi ditambah ada dehidrasi gitu ya. Nah atau leukositnya yang cukup tinggi, yang lebih sampai dari 15.000 gitu. Nah itu hal-hal seperti itu ketika memang hasil labnya kurang bagus, nah itu berarti bisa kita rujuk. Jadi kalau harus sekali, 2 kali, 5 kali dulu deh di FKTP gitu, baru bisa kita rujuk. Sebenarnya kriteria bukan seberapa sering diobati di FKTP, tapi ketika sudah di FKTP kan kita punya target, kita kasih obat nih, targetnya harus begini, ternyata tidak nyampe nih targetnya, malah ada perburukan di misalnya jadi makin lemes atau segala macam, ya itu berarti salah satu kriteria untuk rujukan gitu. Jadi kalau sudah berapa kali sih nggak kayak gitu sih.
berarti memang alur prosedurnya dilihat kasus per kasus ya, Dok, betul, ya gitu, betul. nggak bisa dipukul rata demam kejang, nggak bisa di rumah sakit, Nggak tapi bisa. harus dilihat dulu bagaimana apakah ada penyebab lainnya, terus apakah memang sudah pernah diterapi atau tidak Benar, gitu ya, benar, Dok, ya. benar. Jadi memang nggak bisa dipukul rata Ya, gitu ya. betul, Kadang-kadang betul, kan pemahaman masyarakat ini kan masih apa ya, karena belum dapat informasi yang jelas benar, gitu ya, Dok, benar. ya. Jadi apa yang menjadi berita itu bisa Telan langsung bulat-bulat dipercaya aja gitu. gitu, Dok. Gitu. Gitu. Tadi yang menarik ya, Dok, ya, kan berarti ada beberapa kasus gitu ya, Dok, ya, pasien tidak datang Ya. tapi meminta rujukan. Betul. Gitu. Nah, itu kan menjadi satu kendala juga ya, Dok, ya, Benar. di FKTP gitu Betul. kan. Sedangkan FKTP ini kan sebetulnya menjadi gatekeeper ya, Dok, Benar. ya, gitu. Harus pemeriksaan awal tuh ya memang harusnya di FKTP. Benar. Gitu kan ya, Dok, ya. Nah, gimana sih, Dok, cara klinik atau cara, kebetulan kan dokter di klinik ya, Ya. cara klinik bisa mengantisipasi kendala-kendala yang terjadi apabila ada permintaan rujukan gitu tanpa melalui prosedur pemeriksaan ya, gitu. Oke. Jadi kendala ini kan ada juga pasien yang nggak datang misalnya, jadi kita sulit untuk periksa. Biasanya kami tanya sih ya sama keluarganya, emang kemana pasiennya? Kadang nggak ada ya pasiennya masih kerja, masih sekolah gitu ya. Kan sebenarnya berarti kita berpikir, oh mungkin mereka pengennya pengen cepat gitu. Mungkin memang jadwal kontrolnya besok misalnya atau 2 hari lagi gitu ya. Tapi pasiennya lagi kerja gitu ya. Kalau yang hal-hal seperti itu ya mohon maaf, mau nggak mau tetap harus ke klinik gitu ya. Kalau kan ya kalau nggak kita periksa mau gimana gitu kan, nanti terlalu banyak resiko kalau kita tidak melakukan pemeriksaan, salah diagnosa, kurang tepat atau bagaimana ya, atau salah polispesialis yang kita tuju kan mungkin banget gitu ya. Nah, tapi yang kedua misalnya ada juga sih pasien-pasien yang tidak bisa datangnya karena memang ya ketidakmampuan untuk bangun dari tempat tidur pun susah, tidak ada, misalnya kalau harus masuk ke klinik ya, nggak mungkin digotong-gotong, bopong, segala macam. Nah, kalau di klinik kami bisa mencoba mengakomodir hal-hal seperti itu karena cukup banyak ternyata yang lansia-lansia untuk datang ke klinik susah, atau yang memang sudah fase-fasenya sudah kurang bagus kondisi fisiknya gitu ya. Kami bisa bantu melalui konsultasi tidak langsung, kontak tidak langsung, konsultasi online lah. Nah, biasanya kami pakai video call gitu. Jadi video call langsung ketemu langsung kontak komunikasi sama pasiennya, atau kalau memang pasiennya susah untuk komunikasinya dibantu oleh keluarga. Jadi seperti itu sih kalau kendala pasien nggak datang. Tapi ada juga kendalanya adalah pasiennya meminta rujukan. Nah, itu juga yang banyak ya, Dok, ya. Iya gitu. Walaupun padahal dari hasil pemeriksaan bisa kok di klinik gitu ya. Obatnya insya Allah ada di klinik gitu. Terus ya memang itu yang ya lumayan bikin kita gimana caranya kita mengedukasi pasien untuk sesuai aja gitu. Bukannya saya selalu bilang sama tim teman-teman dokter di klinik bahwa kita tuh tidak pernah berpikir untuk menyulitkan pasien, ya. Tapi coba kita atur aja gitu. Kayak misalnya, ya mohon maaf sakit kulit, skabies misalnya ya, pengen dirujuk. Dan soalnya ya ini tuh udah lama katanya gitu. Tapi saya tanya, udah lama tuh sudah diobatin belum? Iya, belinya dari warung misalnya. Berarti kan, berarti belum diobati nih, belum diperiksa sama dokter nih, sama kami gitu. Tapi masih keke gitu. Ya itu sih kita pelan-pelan edukasi bahwa alurnya seperti ini. Kita juga bisa segala macam. Bahkan kadang kan ada juga ya penyakit yang atau keluhan yang baru berobat hari ini, nggak mungkin 2 atau 3 hari udah sembuh gitu, cesplong gitu ya. Jadi harus diedukasi. Jadi edukasinya sih yang memang harus waktunya agak lama dan segala macam. Tapi
ya mau nggak mau ya itu mah. Tapi akhirnya ada juga yang oke, nurut gitu. Tapi ada juga yang kami wah nggak bisa gitu, yang pasiennya pengen keke gitu ingin dirujuk gitu, tapi kita udah coba edukasi segala macam, tapi akhirnya ya ujung-ujungnya ya sudahlah, baik kita mangga silahkan kita keluarkan rujukan, tapi nanti di rumah sakit juga belum tentu nih, harus diedukasi seperti itu. Bukan mengancam juga ya, tapi harus diedukasi lah gitu, nanti biar mungkin kan kedepannya pasien biar lebih oh iya, istilahnya mungkin setelah mengalami sendiri mah oh benar juga ya apa yang dikatakan dokter gitu ya. Itu terus yang pengen dirujuknya, kita dari hasil pemeriksaan pengennya rujuk dari hasil pemeriksaan, oh ini mah ke polispesialis A gitu ya. Terus tapi dia nggak mau, dok saya nggak mau ke polispesialis A, saya pengennya ke polispesialis yang C aja karena biasa saya ke poli C kok gitu. Loh, tapi Pak, Bu, ini kan keluhannya begini, idealnya seperti ini. Tapi nggak, saya suka di sini gitu. Hal itu juga kadang ada aja gitu. Jadi kembali lagi sih gimana kita mengedukasi, kasih tahu pelan-pelan. Memang biasanya kalau hal seperti itu suka kita ya udah Pak, tunggu sebentar. Nanti kita coba penanganan pasien yang lain dulu. Biasanya memang edukasinya suka agak lama gitu. Iya dok. Aduh, makasih banget nih dok informasi tentang pelayanan di FKTP ya dok ya gitu. Mungkin yang terakhir dok, ada kesan-kesan gak sih dok, kesan dan pesan untuk program JKN ini gitu, baik untuk pemerintah maupun untuk kami dari pihak BPJS Kesehatan dok. Oke. Kesannya untuk BPJS ini sebenarnya kan kalau di luar masih banyak pakai BPJS mah kita teh kayak bener-bener di istilahnya di nomor 2 kan gitu ya, pakai BPJS mah obatnya nggak ampuh gitu, obatnya mah kayak kesannya seasal gitu pakai BPJS. Tapi kalau saya melihat dan saya juga kadang dari pasien-pasien gitu, sebenarnya BPJS ini sangat berguna. Terus untuk kendala-kendala yang ada di lapangan biasanya muncul kalau tidak sesuai prosedur. Kalau tidak sesuai prosedur ya tentunya apapun itu kalau tidak sesuai prosedur pasti akan sulit lah ya. Bukan hanya kita berbicara BPJS. Ya, kalau pesannya adalah apa ya pesannya? Kalau untuk pemerintah atau untuk BPJS-nya sendiri intinya adalah bagaimana kita untuk membuat masyarakat sehat, membuat masyarakat melek ya, kalau saya bilang melek tentang sehat itu lebih penting dibanding kita mengobati. Jadi sekarang kan kita fokusnya promotif preventif ya. Betul gitu. dok. Promotif preventif, jadi jangan sampai sekarang pasien BPJS yang dengan diabetes sudah banyak banget, pasien BPJS dengan hipertensi banyak banget, yang cuci darah udah banyak banget lagi gitu. Jadi mungkin pesannya adalah yuk kita sama-sama deh kita lakukan promotif preventif biar yang masih belum kena diabetes, yang masih di sini gitu, yang masih belum sakit, ya kita pegang di sini biar jadi nggak banyak yang kesini seperti itu. Mungkin itu pesan. Lalu apalagi ya untuk pelayanan BPJS-nya mungkin edukasi ya, edukasi informasi hal seperti ini ke masyarakat harus lebih gembir lagi gitu, harus lebih banyak lagi, harus sering lagi dan harus lebih detail lagi karena biar peserta BPJS tuh tahu memang pakai BPJS tuh harusnya seperti ini dan memang bukan untuk menyulitkan gitu ya. Dan jadi sebenarnya informasi hal seperti ini harus lebih merata, lebih banyak gitu. Dan mungkin itu ya, mungkin lebih merata. Mungkin kalau yang di kota besar atau yang memang sering emang orangnya aktif gitu ya mencari itu ya mungkin tahu, tapi kan ternyata banyak sekali masyarakat yang belum tahu untuk apa sih pelayanan BPJS harus kemana itu ternyata masih banyak yang belum tahu. Mungkin harus yuk kita sama-sama untuk
meluaskan informasi tentang pelayanan kesehatan, tentang pelayanan BPJS gitu. Terus apa ya, obat-obatan BPJS tuh kayaknya udah cukup oke sih gitu, seperti itu. Apalagi pesannya udah sih kayaknya ya. Banyak ya dan jadinya Banyak ya gitu kalau ditanya pesan mau ya, jadi pengen semua gitu. Jadi pengen curhat ya. Jadi pengen curhat ya. Mungkin Dok, terima kasih banyak nih ya Dok ya, ilmu-ilmu, edukasi-edukasi yang dokter berikan pada podcast Ngojek kali ini gitu, edisi hari ini ya Dok ya. Dok, terima kasih juga kepada Sobat JKN sudah menyaksikan podcast Ngojek ngobrolin program JKN. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Sobat JKN sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe.